Kejar. Jaga di atas. Minumannya itu. Asus. Tangannya gitu, Cik. Seperti kayak Cici tuh. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa mereka bergetar? Karena memang kami makhluk yang selalu bergerak. Aku takut sakit, takut. Aduh. Aduh, sakit. Mami jatuh, aduh. Ibu di sini aja. Mami! Saya takut. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan tamu dari Karawaci, yaitu Ibu Jenny yang berusia 72 tahun dan putrinya Ci Olivia yang berusia 45 tahun. 45 tahun ya. Ya, jadi Ibu Jenny ini memiliki keluhan kesehatan, yaitu sering sakit kepala, kemudian Badan tambah kurus. padahal makan banyak tapi badannya makin hari makin kecil. Terus tiroid ya namanya. Ya, tiroid. Kemudian apalagi Ada Parkinson. Itu Parkinson tuh yang apa? Getar-getar Nah, gitu. itu getarnya di jam tertentu atau sepanjang hari? Tiba-tiba. Oh. Tidak terkontrol, tiba-tiba getar. Ya. Terus apalagi keluhan Ibu yang selama ini mengganggu kesehatannya? Lemas saja, tidak semangat. Cepat capek, tubuhnya lemas, itu tidak ada tenaga. Nanti akan kita ungkap, usia. kita telisik apakah itu faktor usia, apa ada gangguan medis ataupun apakah ada campur Non-medis. tangan gaib gitu ya. Nah, kalau Ci Olivia apa keluhannya? Ya sedih banget, saya berat jodoh gitu. Saya baru umur 45 tahun, baru menikah. 45 tahun baru menikah. Baru umur 45 tahun. Tapi Terus- pernikahannya tidak bertahan. Ya, Nikahnya umur berapa? hanya bertahan 3 bulan. 42. Jadi 45 tahun baru nikah. Baru tapi umur 3 45 tahun. bulan menikah cerai. Cerai, ya. Tapi saya menikahnya baru menikah siri secara agama aja gitu, belum catatan sipil. Ya, terus saya ini apa KDRT. kena KDRT. Ya. Jadi Cici sempat tinggal di Banda Aceh. Ya betul, ikut suami selama 3 bulan saja. Ya. Oke, kalau yang keluhan fisik apa? Dengkul saya sakit ya, dua-duanya, dengkul, lutut saya sakit, terus sering sakit pusing kepala, insomnia juga, susah tidur jam 2 malam baru bisa tidur, ya stres juga, banyak pikiran, ya pokoknya tidak bahagia deh saya menjalani hidup ini, dijahatin orang. Tapi kalau hubungan dengan Ibu di rumah baik? Baik-baik saja. Selisih paham? Enggak, jarang, saya sayang sama orang tua. Di antara Cici dan saudara-saudaranya yang tinggal bersama Ibu, Cici ya yang nomor 1. Ya. Adik-adiknya terpisah? Udah rumahnya. terpisah semua, udah ada yang menikah. Ya. Adiknya berapa? Adik saya 3. Ada lagi nggak yang mau diceritakan yang kira-kira akan diungkap yang masih menjadi misteri? Saya saya ini pengen dibuka jodohnya juga, terus dibersihkan tubuh saya dan dibuka auranya supaya orang lain melihat saya menarik dan rezeki saya lancar gitu, sehat selalu. Bu, tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya Pak. Iya. Ya, dan Cici juga pengen tahu kenapa sih kok hidup saya seperti ini. Kita Betul. telisik ya satu persatu. Betul. Ya, namun sebelum kita telisik, bisa Panglima pantau apakah memang ada gangguan gaib di antara Ibu Olivia dengan Ibu Jenny dan dan Cici Olivia? ya. Saya kalau melihat di Cici sendiri ini badannya kayak udah memang terkunci ya, auranya tertutup, kakinya kayak dirantai, saya lihat biar nggak bisa jalan kemana-mana, artinya kayak dibatasi perjalanannya, mulutnya juga kayak dibungkam, kayak nggak bisa bicara, secara mistis ya terlihat gitu. Habis itu di sininya juga kayak dipaku, di keningnya. Habis itu ada makhluk sampah juga, jin yang suka main di kotoran, di sampah, jadi orang enggan mau mendekati, kayak Males yang bau mendekat. gitu ya. Jin sampah itu begitu. Habis itu badan terbalut kain kafan seperti pocong. Habis itu kayak ada burung gagak hitam. Gagak hitam itu kan lambang kematian ya, lambang
lambang memang ya redup lah semuanya gitu. Jadi gelap nih. Usaha juga sulit berkembang, jadinya dibuat seperti itu. Jadi males. Jadi males gitu ya. Ada anak kecil juga kayak manusia kurcaci bertaring tapi. Oh, ramai ya? Wah, banyak banget. Habis itu ada kucing hitam, saya lihat. Itu Cici usahanya apa? Kalau boleh tahu? Belum. Oh, belum. Dulu salon ya. Habis itu ada siluman ular juga. Banyak banget. Ada siluman nenek-nenek. Itu kelihatan juga apa yang sudah dikirim ke Cici ini berimbas ke ibu. Jadi ibu juga ikut kena hawanya gitu. Karena emang di rumah pamer. Tapi kalau khusus ke ibu sendiri, apakah ada yang menempel Bang Lima? kayak kalau ke ibu sendiri itu yang nenek-nenek itu juga ikut nempel di ibu. Jadi kayak ini kiriman jadi satu paket gitu. Satu keluarga ini. Ibu, anak-anaknya jadi ikut seperti itu gitu. Kena hawanya itu semua. Tujuannya? Jadi orang lihat jadi males, jadi kayak benci, jadi males mau mendekat. Jadi kayak sebel aja orang gitu. Iya. Itu apakah dari arah yang Arahnya sama ini, kalau saya arahnya sama gitu. Memang tujuannya Satu itu. arah ya, Gitu. Iya, satu arah. Yang kirim ada hubungan keluarga, saudara atau bagaimana? Nanti kita akan kupas ya. Kayaknya ini masih dalam satu lingkaran juga saya lihat. Bukan orang jauh gitu. ya Ibu dan Cici mau lihat kan? mau yang lihat. di badan Cici, nanti biar Cici dan Ibu bisa tanya-tanya. Ini dia. Kejar-kejar. Jaga di atas. Minumannya itu. Enggak. Dia masuk ke gudang dia. Kenapa? Astagfirullah, cepet banget. Siapa kamu? Naik kemari, Cik. Biar tahu, Cik. Naik kemari. Naik, Cik. Tempatku dulu. Biar tahu, Cik. Masuk, Cik. Masuk. Dia barusan bilang tempatku dulu seperti ini, berarti duduk. Jadi maksudmu tempat kamu gudang kayak gini? Maju. Iya, betul. Di rumah Cici ada gudang? Kamar belakang dijadiin sebelah gudang. Oh, jadi kamu di rumahnya? Iya, Bagaimana kamu bisa berada di rumah Cici? Siapa yang menugaskanmu? sudah lama aku. Ih, tangannya gitu, Cik. Seperti kayak Cici tuh. Iya. Ya Allah, ya Rabbi. Iya. Saya suka getar-getar tangannya. Iya. Ini. Berarti yang buat Cici tangannya getar itu kamu? Iya, suka Sama. begini tuh, iya. Ini nggak bisa dikendaliin ya? Iya, nggak bisa dikendaliin kayak Parkinson. Terbuat semuanya tidak terkendali. Iya, jadi kayak nggak terkendali kan? Iya, betul. Tidak terkendali. Kenapa? Susah kalian satu persatu merasakan ketidaknyamanan. Wujudnya apa sih dia? Wujudmu apa sih? Kayak kera ini, berbulu Kera ya? hitam. Siluman kera, Kayak kera dia, tapi bukan kera. mirip kera, tapi siluman. Iya. Bulunya hitam. Tugas satu telah terselesaikan. Maksudmu? Maksudnya apa? Maksudnya itu. Ini anggota keluarganya kan rumah Cici ada 3 orang ya? Papa, Ada 3 orang, Mama, ya. sama Papa, Cici. Mama, Dan dan Papa sekarang nggak bisa bangun. Iya, sakit. Iya. Tidur terus. Tidur terus nggak bisa bangun dan udah pikun. Itu sudah terselesaikan. Oh, jadi papanya sakit nggak bisa bangun itu ulah dia. Ya ulah dia. Ya. Tugasnya mau buat yang lain juga sama seperti papanya gitu. Kenapa kok? Perlahan-lahan tubuhmu akan tak berdaya yang diawali. Aku aja yang megang. Diawali dengan Parkinson, diawali dengan apa namanya? Iya, getar-getar Parkinson ya. Nggak terkendali. Terus langkah selanjutnya apa target kamu? Menjulur ke seluruh organ tubuhmu. Memang saya salah apa sama kamu? Siapa yang kirim? Pengirimku adalah sosok laki-laki yang berkulitkan sama seperti kau. Kulit putih. Oh, Orang Cina. orang Cina ya? Iya, aku sudah lama menghantui kalian. Emang sebelum ini udah pernah berobat ke tempat lain? Udah. Berarti memang udah tahu ya kalau ada gangguan ya. Gangguan ini nggak tahu. Dalam Cek, soalnya kamu terganggu kameranya. Mampu kau untuk melawan kami. Ya memang kita nggak mampu, yang mampu melawan kamu Memang itu Allah. saya salah apa saya dikirimin kamu? Ambruk semua, hancur. Ya Allah.
Iya, salah apa? segala usahamu. Iya, dulu punya usaha salon tutup. Salon tutup, Terus apa bangkrut, lagi? ya. Bangkrut. Apa Yang toko yang juga ya? Toko kau juga. dirikan takkan lama untuk berdiri kokoh. Kenapa? Kamu yang buat bangkrut. Itulah campur tangan kami. Kau buka usahamu, tetapi terlihat tertutup. Segala apapun dimakannya tak dapat pernah merasakan kenyang. Kenapa bisa begitu? Walaupun dia memakannya dengan banyak, karena itu adalah dari teman-temanku yang ikut memakannya. Jadi ada temanmu di badan Bu Jenny yang ikut makan. Temanmu wujudnya apa aja yang di badannya Ibu? Itulah makhluk kurcaci, dia yang ikut makan bersamamu. Jika kau sedang makan, dia ikut denganmu. Terus? Yang sakit tiroid itu penyebabnya siapa? Di usiamu sekarang ini, yang seharusnya makan tidak seperti orang biasanya. Nggak normal makannya. Itu gara-gara ulah kalian ya? Ya, Kurcacinya ada berapa? itulah kami. Bahkan temanku pun dia berdiam di dalam tenggorokanmu. Loh, berarti yang bikin tiroidnya ada campur tangan kalian ya? Iya kan jadi bengkak. Iya, jadi bengkak ya. Besar kalau Sakit bengkak. kepala Iya. juga. Yang buat sakit kepala siapa? Itu nenek tua yang selalu berpindah-pindah antara dia dan kau. Oh iya, katanya Panglima bilang itu antara Cici dan Mama itu ada hubungan. Makhluknya itu pindah-pindah gitu. Lututnya Cici kenapa sakit? Ulah lutut saya sakit. Ulah kamu? Dengkul. Itulah sebuah pertanda Tanda. akan kelumpuhanmu. Ya Allah. Masya Allah. Kamu mau buat Cici lumpuh? Perlahan-lahan tangan kirimu itu sebuah awalan dari kelumpuhanmu. Nggak akan terjadi, dia nggak akan lumpuh. Itu insomnia, susah Oh iya, tidur. kenapa Cici susah tidur? Kami selalu membuat ketidaknyamanan dalam rumah kalian. Rasanya Tak apa? ada panas, rasa aura panas. tidur yang nyenyak. Kami memberi hawa panas dalam rumahmu. Tak ada lagi kesejukan. Kok segitu amat ya persaingan, kok sampai satu keluarga diganggu gitu loh. Selain kelompok kalian, apa ada orang lain lagi yang jahat sama keluarga ini? Itu bukan urusanku. Iya, karena kamu kelompok berbeda, tapi kamu tahu nggak ada kelompok lain? Memang kenapa? Ya biar tahu Ya, lah. kami mau tahu ya Mbak. Jika ada, walaupun dia dari arah yang berbeda, Berarti ada. tetapi dia bukan dari golonganku. Iya, tinggal bilang gitu aja, ada gitu. Nah, kamu kan dari persaingan bisnis lah, yang kelompok lain itu dari mana? Bukan urusanku. Tapi kalian saling kenal kan makhluknya? Kami tidak ada saling komunikasi. Kami tetap menjaga jarak kami. Yang utama adalah otaknya, yaitu bapakmu. Iya, apa? Dan aku bukan dari golongan yang satu itu. Ada saudara yang jahat gak sama dia? Itu yang dari golongan berbeda. Berarti benar memang ada kelompok lain yang ganggu ya selain kamu. Dia bukan dari persaingan bisnis atau bisnis bapakmu.
Ya, berarti selain persaingan bisnis ada yang jahat. Apa masalahnya? Kita walaupun sama-sama untuk menghancurkan, tetapi kita tidak saling berkomunikasi. Gitu. Ada yang jelas ada kelompok lain nih selain dia. Terus kamu sekarang maunya apa nih? Kan sudah target lu udah tercapai. Kenapa kamu masih bertahan? Karena kami akan terus menghancurkannya. Sampai kapan? Sampai tugas kami benar-benar terselesaikan. Sampai semuanya sama seperti bapakmu. Masya Allah. Ampun. Sebenarnya Jahat amat. iya, yang masalah rumah tangga Cici itu rupanya mereka juga ikut andil gitu. Iya. Kamu mendingan tobat deh. Iya, tobat. Daripada Jangan dihancurkan ganggu lagi. Tobat aja kau ya, tobat ya. Tuh, Tobat, minta maaf. Jangan ganggu lagi ya. Jangan ganggu. Tidak akan. Pergi dari kehidupan mereka semua ya. Lebih baik kau saja yang Menyingkir kau ya dari keluarga mereka ya. Katanya. Menyingkir ya. biar lebih baik kau saja yang pergi, Panglima. Apa kau ingin tersingkirkan? Apa kau ingin merasakan terjatuh Dulu. seperti dia pernah terjatuh? Cici pernah jatuh? Iya, pernah. Oh, jatuh di? Kayak Dorong. ada yang sengkat kaki Kau yang buat jatuh duluan gimana? Mau kau? sampai lutut Mau saya kau buat jatuh duluan? Gimana itu di kejadian? Mau. depan pintu rumah. Jika kau ingin merasakan seperti dia, jangan salahkan aku. Alhamdulillah, bismillah. Ya Allah. Iya, aku pegang. Bangku. Apa aku pegangin? Fangkala bugin mati nawasi. Fangkala bugin mati nawasi. Kalau aku beri mati nama apa itu nama apa? Ini kita belum cukup mendapat informasi, kita akan lanjutkan medomisasi di bawah. Yuk Cik, ke bawah lagi Cik. Iya. Pasti kami jaga. Allah. Oh, takut sama Panglima. Ibu, boleh sini? Apa yang kau kerjakan di mereka? Oh iya, taruh situ dulu. Taruh sini aja. Biar bisa nanya-nanya ibu sini. Dia nggak mau memperlihatkan mukanya ngumpet nih. Siapa kamu? Ini tangannya Parkinson kayak ibu apa? Iya, Cici? Parkinson. Ini sama kayak yang pertama tadi makhluknya ya? Beda ini, tapi modelnya begitu semua, tangannya bergetar. Tangannya tangan bergetar semua. Kalau ini apa wujudnya? Ini kayak kera. Monyet. Udah banyak Tuh. ya yang monyetnya. Tuh. Terus monyet tuh ya tangan Tuh. kiri. Sini, Cik. Bapak juga ya? Ini saya duduk boleh? Boleh. Nggak, papanya Cici gitu juga tangannya? Iya, tangannya Sama ya? getar-getar juga. Berapa orang yang begitu? 2 orang. Papa enggak? Oh, bapak enggak? Iya. Wanita saja
Oh, yang Parkinson wanita aja. Kenapa begitu? Ya. Kau lihat. Nggak mau lihat. Kamu lihat Panglima? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak mau. Takut ya? Nggak mau. Kan Panglima nggak jahat, nggak akan nyakitin kamu kok kalau kamu baik. Kecuali kalau kamu jahat. Dia. Kenapa? Ada apa dengan Ibu Jenny? Bapak. Suaminya? Bapaknya. Papanya ya Ibu Jenny? Papanya Ibu di mana? Udah meninggal. Iya, maksudnya di Jakarta atau di sana meninggalnya? Di Dana. Sayangan papa. Ibu Jenny ini kesayangan papanya? Iya. Iya, terus? Benci. Maksudnya gimana sih? Kamu yang dampingin papanya Ibu Jenny? Ya. Oh. Dia dipilihnya ikut. Dia takut. Iya, kenapa takut? Kalau kamu nggak jahat, kenapa takut? Ceritakan dong gimana sih ceritanya kok bisa kamu ikut ayahnya, terus kok jadi ibunya yang sakit? Berarti kan ini anak kesayangannya tadi kamu bilang. Jadi pilih dia Pilih dia di antara saudara-saudaranya. Untuk apa? Untuk kami. Tumbal ya? Ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana tumbal? Tidak bisa bersama saudara-saudaranya dari dulu. Emang kalau jadi tumbal itu syaratnya harus bagaimana? Ada perempuan cantik, dia cantik. Syaratnya harus perempuan cantik. Nah. Di antara saudara-saudaranya yang paling cantik. Terus? Tuh saya ikut Nana, tapi akhirnya kamu dibenci. Maksud kamu tuh dipelihara oleh ayahnya? Ya. Untuk apa tujuannya? Untuknya sembah. Iya, untuk tujuannya apa? Biar sakti atau biar kaya atau biar apa? Tumbal untuk apa? Usahanya. Biar usahanya apa? Sukses. Papamu. Iya, papanya kenapa? Kenapa Papa? Wadah papamu. Adik. Papanya kenapa? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan? Ya, Maksudnya? mau menyingkirkan dia dan Bukan. Oh, apa yang kirim? dia punya ilmu ke kalian dan suamimu adalah bagianku Ini ganti sosok nih. agar dia lupa semuanya Oh, atas apa yang dia miliki. Uang-uang semua sudah jatuh di tangannya. Maka suamimu dilumpuhkan ingatannya. Aku tidak tahu urusan tentang apa di antara kalian. Yang aku tahu, Suaranya kecil amat. aku tidak sepertimu. Karena perjanjian itu terjadi jatuhnya suamimu dari usahanya agar semua dalam tangan kami. Apa hubungannya dengan papa saya meninggal sehingga yang kirim dapat warisan? Semua karena uang, gara-gara harta sih. karena usaha dan uang. Itu usaha keluarga. Ya, usaha keluarga. Toko itu. Yang kelola suami. Semua ingin kami ambil dari kalian. Maka ku jatuhkan orang tuamu dan juga dirimu. Oh. Harapannya kalau keluarga ini jatuh lalu Maka kau berpengaruh juga di keluargamu karena kau anak yang paling besar. iya anak Maka sulung. apapun yang kau kerjakan pasti tidak ada hasil. Termasuk rumah tangganya. Ya, Tadi- semua berkaitan karena antar saudara. Apa ada hubungannya dengan Gunung Kawi, Mbak? Ada kaitannya nggak? Ini pertanyaan Cici itu. Kamu dari mana asalnya? Permisi, maaf, Kamu siapa? Jenny. Jenny katanya. Ibu dipanggil. Iya. Iya. Masih ingat orang tuamu? Ingat. Suka kangen. Iya, gimana ceritanya? Ada yang mau disampaikan ke Ibu Jenny?
kau ingat waktu kecil kau pernah diajak ke suatu tempat di pedesaan, pegunungan yang banyak hutan-hutan? Masih ingat nggak, Bu? Masih ingat. Waktu kecil pernah diajak ke suatu tempat pegunungan, ada hutan. Iya. Yang banyak hutan. Apa sih namanya? Gunung Kawi. Gunung Kawi. Itulah dia di sana. Maafkan aku. Aku hanya menyampaikan itu agar dia mengingatnya. Karena ada satu keterikatan antara orang tuanya dan bangsa kami. Waktu itu Ibu umur berapa diajak ke gunung? Masih kecil. 5 tahun. Oh, belum sekolah SD ya? Belum. Waktu itu tujuannya apa dibawa ke sana? Karena punya tujuan orang tuanya untuk dia. Karena anak-anaknya banyak. Jadi dia butuh untuk mudah mendapatkan uang dan rezekinya. Oh, pesugihan. Tapi kenapa anaknya sendiri yang dikorban? Jangan selalu bertanya kenapa. Ya, kenapa? Dalam hukum alam tidak mengenal siapa dan kenapa. Tapi awalnya perbuatan pasti ada dampaknya. Orang tua adalah sumber kehidupan untuk anak-anaknya, bagaikan air yang mengalir terus mengikuti alurnya. Aku ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, yang selama ini dia rasakan. Karena keanehan itulah yang terjadi pada hidupnya. Pesanku satu, jika kau ingin selamat, jangan terpancing oleh apa yang kau dengar. Maksudnya gimana? Wanita ini, Cici, jika kau ingin selamat, jangan mudah terpancing oleh pendengaranmu dan juga penglihatanmu. Tapi bersabarlah kau. maksudnya nggak boleh Kau mempertukan jangan emosi. mudah terpancing. Apa yang menimpamu itu adalah bagian di mana kau harus mempertahankan diri. Mereka memusuhimu pasti ada sebab akibat. Ini ada kaitannya dengan hawa yang ada pada rumahmu dan juga diri kalian. Karena kaulah yang selalu hidup bersama-sama dengannya. Jadi kau pun merasakannya. Ya karena Ibu tinggal satu rumah kan, Iya. sama Cici. Iya, iya. Tidak ada yang lain. Yang lain tidak sama dengan kalian. Memang kami salah apa dikirimin itu? Ini berkaitan dengan usaha kebersamaan. Ini berkaitan untuk saling menyingkirkan sebagai hak kepemilikan. Paham, Cik, sampai sini? Maksudnya saingan usaha kepemilikan apa? Antara saudara. Ini bukan Masalah bisnis. uang Harta. masih banyak yang tidak kau ketahui. Iya, justru itu Cici pengen tahu gitu. Ini maaf Dan kalau ini sudah terjadi. Iya. Aku memberitahu. ini siapa sih? Boleh nggak kita tahu namanya? Jangan takut, Ibu. Aku yang mengikuti orang tuanya yang dia datangi dari gunung itu. Dan kami tidak bisa diputus sebelum ada yang memisahkan kami. Ya karena ini perjanjian, Ci. Paham ya, antara orang tuanya Ibu dulu. Iya. Kenapa mereka bergetar? Karena memang kami makhluk yang selalu bergerak. Iya. Karena tangan inilah selalu bergetar. Jika kau tidak ada kami, mungkin kau sudah sama seperti suamimu. Maksudnya apa? Sama lupa ingatan. Paham ya, Bu? Jadi bukan pengen ngambil harta yang Ibu punya. Ada perjanjian gaib sehingga usaha itu akan mereka kuasai. Iya, ngerti. Ya, dan makhluk ini tuh yang mendampingi ayahnya ya karena sayang sama Ibu, Ibu dijaga. Dan di lehermu itu, dia memang adalah satu penyakit. Karena usia ya? Karena medis. Iya, Tiroid. Iya. Bisa sembuh nggak yang di leher? Tiroid.
Aku tidak bisa menjaminnya karena bukan aku yang mengendalikan sakitmu. Allah ya, Tuhan ya. Aku menghargai apa yang kalian sembah, tapi biarlah aku bersama keyakinanku. Aku hanya menyampaikan ini. Ingat, tentang hidupmu itu tergantung dari dirimu sendiri. Masalah jodoh juga ya? Masalah jodoh juga. Iya. Apa yang harus diperbaiki dari Cici nih? Bisa menikah lagi. Saya bisa menikah lagi. Apa yang kau yakini? Kau jangan bermain-main dengan agama dan Tuhan. Saya meyakini Katolik. Jika kau memang itu, jangan mendustakan, jangan berpura-pura terhadap agama manapun. Iya. Saya jujur, tidak dusta. Mengenai perkawinanmu sebelumnya, jangan menyalahkan dari sebelah, karena kau pun tidak bisa mengendalikan dirimu. Ingat bukan, maka tanganmu itulah pengaruh. Mengendalikan diri maksudnya Mengendalikan ucapannya. diri apa maksudnya ya? Jika kau mendengar apapun yang menjelek-jelekanmu, jangan langsung. Jangan terpancing, Ci. Kau harus bisa menenangkan dirimu sendiri dari pendengaran yang menjelekkanmu. Biarlah mereka yang menjelekkanmu, nanti dia sendiri yang akan menerimanya. Tapi ambillah dari kebaikan di mana kau harus perbaiki dirimu. Kau pasti bisa mendapatkan kebahagiaan. Amin. Amin. Yang penting kau sendiri yang bisa menghargai tentang kehidupan. Iya. Hargai Tuhanmu, ikuti perintahnya, hargai setiap perkataan yang keluar dari mulutmu, perilakumu, dan rawatlah orang tuamu. Iya. Kau memang diuji agar kau merawat orang tuamu dulu, baru kau bisa mendapatkan kebahagiaanmu. Iya, iya. Jangan lagi kau memikirkan, jangan lagi kau mau diracuni oleh mereka bahwa kau itu tidak pernah bisa bahagia dalam hidupmu. Itu tidak mungkin, karena kau pasti akan mendapatkan kebahagiaan itu selama kau sendiri yang membuatnya. Pengendalian diri. Dan seorang wanita tidak boleh berkata kasar. Dan ingat, tanganmu adalah satu persembahan, di mana dari tangan inilah kita bisa mempersembahkan agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Tangan ini bukanlah suatu hukuman, karena hukum itu hanyalah milik Tuhan semata. Tapi ingat, saudara adalah saudara. Mereka adalah satu darah, tidak bisa dipisahkan. Iya. Tapi saudara juga bisa menguji kita dalam kebaikan maupun keburukan. Sama seperti kejadian alam, pagi, siang, sore, dan malam. Mereka adalah satu keluarga. Ya, Hujannya gede. semua akan hilang. Berarti hari ini insya Allah Panglima akan bantu untuk memutus perjanjian itu ya, kayak ya, bisa ya. Aku merelakan pelepasan ini bersama derasnya hujan di hari ini. Iya, tiba-tiba hujan gede ini. Karena Tuhan sudah mengutus alam untuk menyelamatkan semuanya. Tidak ada lagi permusuhan. Kita bisa selesaikan dengan kedamaian. Jadi perjanjian keluarga suami ibu dengan gaib itu nanti insya Allah diputus sama Panglima. Tapi hubungan ibu dengan keluarganya itu harus ibu yang merawat lagi biar baik lagi Biar gitu, Bu. baik, harmonis lagi. Itu ya Kak ya. Apalagi pesannya Kak? Ingat, bersabarlah dalam setiap apa yang kau dengar. Jangan gampang terpancing, Ci. Kendalikan tangan dan kakimu, juga lidahmu, agar kau bisa mengendalikan itu. Agar kau bisa mengendalikan hidupmu sendiri dalam kedamaian untuk mewujudkan kebahagiaan hidupmu. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan orang tuamu yang selama ini orang tuamu khawatirkan.
Karena hanya engkaulah yang dikhawatirkan orang tuamu. Masalah jodoh. Kan ibu khawatir kan sama Cici. Iya, Mudah-mudahan habis ini akan ada jalannya gitu kayak. Ingat, tangan ini adalah bukan sebuah hukuman, tapi tangan ini adalah diciptakan untuk persembahan, untuk mempersembahkan, untuk pemberian, untuk berkasih sayang, bukan untuk memukul, bukan untuk mencaci, karena kita tidak berhak menghukum. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Itu untuk baik sama saudara caranya gimana? Ibu ingin baik dengan saudara. Ya, bagaimana caranya supaya baik hubungan kami baik lagi dengan saudara? Inilah tangan kita, persembahkanlah sebuah hadiah. Jabatlah tangannya, ucapkanlah kata-kata yang baik. Siapa dulu? Jangan pernah malu, jangan pernah merasa Sakit hati. sakit hati, jangan pernah merasa bahwa kata maaf itu adalah rendah. Maaf jika kita tidak salah, untuk apa minta maaf. Nggak boleh gitu ya kak. Tapi kata maaf untuk mengawali kebaikan itu sangat baik. Yang terpenting, pikirkan bagaimana supaya Tuhan menyelamatkan kita dari orang-orang yang jahat terhadap kita. Karena tangan kita tidak cukup untuk menahan orang-orang yang jahat terhadap kita. Karena kita adalah manusia biasa, tidak luput dari setiap perkataan dan perbuatan yang mungkin menyinggung perasaan orang lain. Jadi walaupun dibenci tetap harus dibaikin ya saudaranya. Benar. Itu ibu. Jangan takut, jangan pernah takut untuk berbuat baik. Sudah lagi, tidak usah kau pikirkan Bisa lagi. dipikirin ibu udah Yang harus kau pikirkan bagaimana kau bisa sehat lagi. selamat dari setiap kejahatan, selamat dari segala mara bahaya, selamat dari kesakitan dunia yang akan menyerang kita dalam kehidupan dunia ini. Fokus sama kesembuhan ibu. Itu saja Ya, terima yang kasih. bisa aku sampaikan. Ya udah biar Terima cepat kasih. diobatin aja ya Iya. kak ya. Ya, Makasih ya kak. Kakek siapa namanya? Terima kasih. Nggak mau kakek aja. Ya udah ya bu. Yang penting udah tahu, ntar lanjut tobat nggak? Loh, ini kakeknya. Oh, kakeknya. Ini nggak jahat. Kirimnya jahat. Udah. Udah kakeknya. Udah ya kak. Makasih ya kak. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih, kakek. Terima kasih informasinya. ya, sama-sama. Terima kasih Ya. juga kau ciptakan kedamaian. Iya, Semuanya, semua atas takdirnya. iya, iya. Kau bersama Tuhanmu. Aku hidup dengan diriku. Aku pun minta maaf. Iya. Terima kasih. Sama-sama kak. Oke, Sobat Matalangi, kita akan lanjutkan terapi terhadap Ibu Jenny dan Ci Olivia. Yuk. Gimana sih? Di dalam Serahkan diri kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan bantu saya. Serahkan semuanya persoalan, kesehatan, kesembuhan. Masalah ini. Hanya milik Tuhan, Dia yang bisa menyembuhkan. Iya, iya, iya. Ya, Iya, iya, iya. Oke, Ci, ikhlasin. biar sehat kembali, biar Aduh, sakit. semua Masya Allah. Aku nggak mau. Doa, Ci. Pakai lada. Aduh, aduh. Doa, Ci. Aduh, mama, Ya. pegang. Oke, Aduh, saya- Masya Allah, sakit. Aku tahanin ya. Pelan-pelan, Sembuh Mbak. kan? Sabar ya, sabar. Ikhlaskan. Mama pegang, Ma. Sakit. Ikhlaskan. Ibu dampingin anaknya, Bu. Ma, pegang. Aduh. Anaknya pengen dipegangin sama Ibu. Kok sakit sih? Aduh, Masya Allah. Fokus doa. Jangan ngomong sakit. Doa. Oh, Doa, ya doa, doa. Allah. Ayo doa. Ya Allah, Tuhanku. Aku nggak jadi, Ma. Yuk. Aku takut sakit, takut. Yuk, doa dulu. Allah. Allahu Akbar. Doanya sesuai keyakinan Ya Cici. Tuhan Yesus, Ya. Tuhan tolong bantu saya supaya saya bersih. Aduh, aura dibuka. Aduh, sakit. Aduh. Aduh, sakit. Mami jatuh. Aduh. Ibu di sini aja. Mami. Saya takut.
Saya cuma manusia Udah biasa. gini aja. Lipat kakinya, lipat. Udah. Sakit. Lipat kakinya. Jarum suntik aja saya takut juga sakit. Lipat kakinya biar versi lain saya obatin. Iya. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah Ibu Jenny dan juga Ci Olivia sudah diterapi sekarang dengan mandi air doa untuk membersihkan dan memagari dari semua energi negatif dan kuasa kegelapan yang menguasai dirinya selama ini. Ya alhamdulillah Sobat Mata Langit, Ibu Jenny dan juga Cici Olivia sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah terungkap permasalahan yang selama ini mengganggu keluarganya yang menyebabkan sakit itu sudah diketahui gitu. Nah kesan-kesannya apa? Oh ya, kesan saya dengan Kak Olivia setelah pembersihan dan buka aura terus mandi terus saya lihat wajah cermin, wajah saya kelihatan segar gitu. Dan terang. Terang dan kantong mata saya yang biru udah hilang, tadinya ada gitu kantong mata birunya. Terus kalau di badan rasanya gimana? Badan rasanya segar gitu. Tadinya punggung saya berat. Terus dari mediumisasi tadi mana yang paling berkesan? Cici nyangka nggak kalau ternyata makhluk itu targetnya itu benar-benar sampai hancur banget keluarga Cici gitu? Betul. Iya. Gimana? Sampai kaget sekali saya. Yang terkesan waktu mediumisasi itu ternyata tuh di bumi ini, di dunia nyata tuh ternyata ada dunia lain, ada kayak makhluk setan, iblis gitu gaib yang bisa merusak harmonis rumah tangga kami gitu. Ternyata saya percaya juga seperti itu, ada dunia lain dan saya percaya pertolongan dari Tuhan itu makhluk astral itu bisa dibersihkan dari tubuh kami dan rumah kami bisa adem lagi. Tidak panas dan tidak mengganggu keluarga kami lagi, dan saya berharap minta tolong Pak Panglima Langit supaya rumah kami dipagar gaib gitu, supaya jangan diserang lagi sama orang jahat yang pakai makhluk astral yang jahat itu ya, setan itu ya. Ya, terima kasih. Kalau Ibu gimana kesan-kesannya? Setelah saya hadir di sini,
Tadi Bu takut ya waktu diobati? Saya takut sekali, saya takut kesini takut, kesana takut, naik ke tangga juga takut, tapi aku berkesan bahwa Allah itu memang ada. Karena dengan ada Allah, semua makhluk yang mujatin kita sirna. Ya hilang. Itu Allah menolong keluarga kami, aku percaya melalui Ibu Ratna Dan Pak Panglima, ya. Terima kasih. Ya. Jadi penengah kami menolong saya sekeluarga. Saya harap keluarga saya makin rukun, Makin harmonis. ya. Satu keluarga semua pada bijaksana. Kompak. Ya, amin. Tapi ternyata tadi waktu diterapi nggak sesakit yang dibayangkan ya? Tidak. Karena pakai merica tuh, Pakai merica makin sakit. saya takut sampai lari Iya keluar. sakit. Kalau pakai merica kayak gitu kan, itu kayak refleksi. Saya percaya setelah keluar dari rumah sini, keluarga saya lebih bahagia. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, sama-sama. Badan saya, Bapak semua disehatin. Amin. Amin. Ya, baik Panglima bisa sampaikan hikmah dan kesimpulan dari kasus pasien kita hari ini. Ya, namanya manusia hidup pasti menghadapi sebuah masalah ya. Tidak ada manusia yang hidup tidak mempunyai masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu dengan bijak, dengan sabar, dengan penuh keyakinan dan memohon kepada Tuhan Sang Pencipta agar masalah kita itu mendapatkan solusi dengan yang sesuai kita harapkan. Karena kekuatan sejatinya kekuatan kekuasaan di muka bumi ini adalah kekuasaan Tuhan. Maka mintalah kepada Sang Pemilik kekuasaan. Maka Dia akan memberi kekuasaan itu kepada kita sesuai dengan apa yang kita minta. Seperti contoh agar keluarga kita harmonis, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala sifat-sifat manusia yang jahat yang ingin coba menghancurkan kita atau keluarga kita, dan banyak hal-hal lagi yang sebenarnya tidak manusia inginkan dalam kehidupan ini, yang kita sendiri minta kepada Tuhan kita untuk dijauhkan semua masalah-masalah yang berat, tidak baik dalam kehidupan kita. Tapi yang namanya kehidupan pasti ada hitam, pasti ada putih. Tidak mungkin selalu kebaikan yang kita dapat. Karena mungkin keburukan juga menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran bagaimana kita introspeksi diri kita, apakah sudah benar selama ini yang kita lakukan, apa sudah baik kita dalam berucap, apa sudah baik kita dalam melihat, dalam mendengar, dalam melangkah. Maka itu semua keseimbangan namanya, yin dan yang ya, keseimbangan. yin dan yang, ya. Jadi keseimbangan itulah yang perlu kita jaga. Bagaimana cara menjaganya? Ya melatih kesabaran kita, ya kan? Melatih pengendalian rasa kita agar kita bisa menjadi manusia yang lebih baik. Karena yakinlah apabila kita berbuat kebaikan, maka 80% bahkan mungkin 100% kebaikan juga yang akan kita dapatkan. Ya, amin. Gitu saja sih. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listik, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.